Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas mengenai para petarung atau fighter yang ada di Suzuran. Lebih tepatnya di fraksi GPS. Sedikit info juga kalau ini murni saya ambil dari movie-nya, jadi tidak mengambil referensi dari manga ataupun lainnya. Sekali lagi, murni dari movie-nya. Jadi bagi kalian yang bertanya, loh Bang, Izaki kan gini, si Makise kan gini dan seterusnya. Silakan kalian ambil air, cuci muka, cuci kaki, dan baru nonton video ini lagi, oke? Mari kita mulai dulu intronya. Yang pertama adalah Takiya Genji. Dia merupakan murid pindahan di kelas 3 dan pada saat itu Suzuran sedang di masa yang panas-panasnya karena perebutan kekuasaan dan juga perlebaran kekuasaan yang dilakukan oleh Serizawa. Genji memberikan pandangan pertama yang menakjubkan pada anak-anak Suzuran, di mana dia berhasil mengalahkan beberapa Yakuza seorang diri. Sepak terjang Genji dalam menaklukkan Suzuran tergolong cukup sulit, bukan karena kekurangan kekuatan, melainkan karena kekurangan komunikasi. Meski sebenarnya Genji orang yang cukup peduli, baik hati, tidak sombong dan suka menabung, dia memiliki kekurangan kurang bisa berkomunikasi dengan orang lain, di mana dia memiliki harga diri yang tinggi dan tidak mengenal yang namanya meminta bantuan atau kalian bisa menyebutnya tsundere. Tapi berkat pertemuannya dengan Ken Katagiri, perlahan semuanya pun ikut berubah. Hasil konsultasinya dengan sosok mafia yang gagal ini akhirnya membuahkan hasil di mana akhirnya Genji dapat menguasai kelas milik Chuta, Makise, bahkan milik Izaki. Meski dalam kasus Makise dan Izaki, Genji mengalami kesulitan yang lebih tinggi untuk memperoleh kepercayaan dari mereka. Mulai dari Makise yang tidak bisa ditaklukkan hanya dengan bertarung dan mengharuskan Genji untuk menggunakan koneksi tempat pijat plus-plus untuk membuat Makise luluh. Dan juga Izaki yang mengharuskan Genji untuk menunjukkan semangatnya dengan bertarung mati-matian dengan bawahan Izaki. Untung gak mati nih bocah. Setelah mendapatkan kepercayaan dari beberapa pemimpin kelas, akhirnya Genji resmi mendirikan sebuah geng atau kelompok bernama GPS. Dengan berdirinya GPS, ini menandakan kalau Genji sudah menjadi sosok yang cukup penting di Suzuran. Dan karena terlalu menarik perhatian, akhirnya salah satu fraksi Serizawa membuat gerakan untuk memecah belah GPS. Pada momen ini kita bisa melihat seberapa pedulinya Genji pada rekan-rekannya. Meskipun di mata mereka, tindakan Genji yang gegabah justru malah akan memperburuk keadaan. Sampailah momen di mana GPS benar-benar dipermainkan oleh Tokaji dengan diadu domba dengan fraksi Bando. Jujur saja, menurut saya pada momen ini GPS masih unggul dari fraksi Bando. Tapi karena pertarungan tidak dilanjutkan, maka tidak ada kerugian spesifik bagi kedua belah pihak. Momen di mana Genji berani membayar kesalahannya dengan memberikan 2 daun telinganya membuat saya benar-benar respect pada sosok Genji. Dan ini sudah kedua kalinya GPS dipermainkan oleh Tokaji. Sampai akhirnya ide Tokaji ini pun terbongkar oleh Genji dan juga Serizawa. Lebih tepatnya mungkin Izaki yang pertama kali menyadari. Dan dilanjut dengan pertarungan akhir antara fraksi GPS dengan fraksi Serizawa. Saat perang berlangsung, GPS hanya 70-an orang dan fraksi Serizawa 100-an orang. Perbedaan jumlah yang cukup lumayan sih. Ini bisa kalian lihat di tengah pertarungan, di mana Genji kesulitan untuk menuju ke tempat Serizawa karena selalu dikeroyok. Saya akui secara daya tahan Genji ini cukup tangguh karena berulang kali dikeroyok tapi masih bisa bertahan. Meskipun ada juga yang karena bantuan Izaki. Di tengah pertarungan, di mana GPS cukup terdesak, Bando datang dan memberikan bantuan pada GPS. Dan hal ini membuat pertempuran menjadi lebih seimbang. Genji dan Serizawa akhirnya bisa melakukan duel 1 versus 1. Di sini terlihat kalau dari segi kekuatan, Serizawa masih lebih unggul dari Genji. Tapi saya akui lagi, Genji mampu menahan banyak serangan dari Serizawa. Karena di sepanjang film, kalian tahu sendiri kan kekuatan orang yang suka mengut makanan di jalan ini. Mikami Brothers aja kalah hanya dengan 3 kali serangan. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Genji dan pada momen ini GPS berhasil memperoleh masa jayanya kembali. Setelah berhasil mengalahkan pentolan dari kelas 3, Genji kemudian menantang orang terkuat di Suzuran yaitu Megumi Hayashida, atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Rindaman, dan kalah dengan sangat tragis. Semenjak itu Genji berulang kali menantang Rindaman meskipun dengan hasil yang nihil. Di movie yang kedua terlihat kalau Genji memiliki emosi yang tergolong tidak stabil. Dia tertekan dengan keinginannya untuk melampaui ayahnya yaitu menaklukkan Suzuran. Dan dia beranggapan dengan mengalahkan Rindaman maka seluruh Suzuran tidak akan ada lagi yang mau menantang dirinya. Singkatnya, dia menjadi pemimpin atau penguasa Suzuran. Berkat emosinya yang naik turun dan merasa sudah bisa menjadi pemimpin di Suzuran, secara tidak sengaja Genji menyerang beberapa anak dari Hosen.
yang mengakibatkan hancurnya perjanjian damai antara Suzuran dan Housen. Momen ini lagi-lagi membuat Genji merasa tidak pantas untuk melibatkan rekan-rekannya pada kesalahan yang dia buat sendiri. Apalagi setelah melihat Makise, Chuta, dan rekannya yang lain diciduk oleh anak-anak Housen. Di sini emosi Genji juga diuji dengan keadaan ayahnya yang memburuk setelah kena tembak Kawanishi. Melihat tidak ada harapan dengan GPS saat itu, Genji memutuskan untuk pergi sendirian ke kandang Housen dan gelut dengan orang-orang di sana. Sekali lagi cuy, saya salut sama Genji. Bukan karena dia kuat ataupun lainnya, tapi karena berani menebus kesalahannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Saya tidak akan membahas detail pertarungan dengan Housen, tapi perang Suzuran melawan Housen berhasil dimenangkan oleh Suzuran. Hari kelulusan pun tiba, di mana ini merupakan terakhir kalinya Genji bertarung dengan Rindaman. Sayangnya, tidak ditampilkan akhir dari pertarungan mereka. Jadi silakan bagi kalian yang mau berteori liar mengenai pertarungan mereka, tetap santai, oke? Dan sekali lagi Genji tidak menjadi tukang cukur. Selanjutnya adalah Chuta. Kenapa saya menaruh Chuta di awal? Karena sekali lagi ini bukan list terkuat, melainkan memang hanya murni daftar. Alasan lain kenapa saya membahas Chuta terlebih dahulu, karena orang yang pertama kali direkrut oleh Genji, ya si Chuta ini. Chuta mengikuti Genji setelah dirinya dikalahkan di kelasnya sendiri. Chuta merupakan orang yang benar-benar loyal pada Genji setelah dirinya dikalahkan. Dia benar-benar memberikan semua informasi yang ada pada Genji tanpa meragukan apapun. Bahkan dia rela ikut-ikutan rencana konyol Ken untuk membuat dirinya menjadi orang jahat dan membuat Makise seolah menjadi sosok yang kuat, supaya bisa melakukan adegan kuda-kudaan sama temennya si Ruka. Selain itu, Chuta juga diperlihatkan sebagai sosok yang sangat berbeda ketika dirinya bertarung. Bukan menjadi kejam atau apa, tapi malah berubah menjadi orang yang asal tendang dan jotos aja gitu. Chuta juga tipikal orang yang sabar, meskipun ini hanya merupakan sisi komedi. Tapi banyak sekali scene yang secara fisik merugikan si Chuta. Kena tampol bola baseball lah, kena tusuk sama dart lah. Sial bener hidup nih orang. Tapi bagi saya, Chuta merupakan pendukung Genji nomor 1. Dia mau mendukung Genji di situasi apapun. Meski memang Chuta tidak sepintar Izaki, tapi sifat loyalnya pada Genji benar-benar sangat tinggi. Dia adalah orang yang tidak pernah terbawa emosi ketika Genji sedang marah atau sedang membabi buta. Dia juga terus-terusan mendukung Genji, entah itu untuk mengalahkan Rindaman ataupun menguasai Suzuran. Dia juga satu-satunya orang yang sering memanggil Genji dengan imbuhan kata san, yang menunjukkan kalau emang Chuta sangat menghormati sosok Genji. Menurut saya, dalam kelompok GPS, Chuta merupakan sosok support terbaik untuk Genji. Berikutnya adalah Makise. Rekrutan Makise agak sedikit merepotkan karena dia tidak mau tunduk hanya dengan kekuatan. Maka dari itu, Ken mengusulkan ide untuk membuat triple date dengan beberapa wanita. Sayangnya, date-nya gagal. Tapi hal tidak terduga adalah Makise mau menyerahkan kelasnya pada Genji. Mungkin di sini Makise merasa kalau dia bisa menyerahkan ambisinya atau keinginannya pada Genji. Karena sejauh ini, mungkin Genji adalah satu-satunya orang yang tidak membuat Makise tunduk hanya dengan kekuatan. Di movie diceritakan kalau dia juga sempat beberapa kali dikalahkan oleh Serizawa, tapi dia tetap tidak mau tunduk pada Serizawa. Dan karena inilah, dia memiliki pengikut yang lumayan banyak. Di setiap aksi gila yang dilakukan oleh Genji, Makise lah yang selalu atau lebih tepatnya mungkin yang pertama kali menghentikan amukan dari Genji. Sempat ada momen di mana dia sudah tidak tahan dengan kelakuan Genji dan meminta undur diri dari GPS kalau Genji masih saja suka membabi buta. Dalam movie Crow Zero 2, Makise 2 kali mendapat respek dari pemimpin di Housen, yaitu Narumi Taiga. Dan pada perang melawan Housen, Makise mendapat kesempatan untuk berduel secara VIP dengan Narumi. Ya meskipun kalah, setidaknya Makise mampu membuat Narumi kewalahan. Dan oh ya, hampir lupa. Suatu hal yang sangat ajaib, yang mungkin bisa kalian anggap mukjizat kali ya. Dimana di movie Crow Zero 2, Makise mempunyai pacar bro. Benar-benar hal yang di luar dugaan. Kalian sendiri gimana? Udah punya pacar belum? Sayangnya hubungannya harus kandas karena Makise ketahuan mau ngejebak pacarnya dan memaksanya bercocok tanam di pinggir sungai. Udah beli pengaman juga loh, niat banget ini orang. Selanjutnya adalah Izaki. Saya yakin banget ada banyak yang menyukai karakter ini karena keren dan kuat. Tapi itu sebelum dia bergabung dengan Genji. Ada beberapa percakapan yang membicarakan tentang Izaki. Meskipun dia kuat, tidak jarang Izaki menggunakan cara kotor untuk membuat musuhnya kewalahan. Contoh saja Genji yang diajak untuk bertemu di belakang sekolah. Tapi bukannya untuk berdiskusi, dia malah menyuruh semua anak buahnya untuk mengkeroyok Genji habis-habisan. Ketika itu, Izaki melihat ada yang tidak dimiliki olehnya tapi ada di dalam diri Genji.
Karena itulah dia memutuskan untuk ikut bergabung dengan GPS. Dan semenjak bergabung dengan GPS, sikap Izaki bisa dibilang cukup berubah. Dia tidak lagi menggunakan cara-cara curangnya, melainkan memasrahkan semuanya pada Genji. Ini menunjukkan kalau Izaki memang mempercayai sosok Genji untuk susuran ke depannya. Oh ya, dan karena menggunakan cara yang kotor, maka Izaki pun juga sering dihadapkan dengan lawan yang kotor pula. Dan dia adalah Yuji Tokaji, yang merupakan dalang dari semua perbuatan kotor dari fraksi Serizawa. Meskipun sebenarnya itu juga bukan merupakan perintah dari Serizawa. Sebagai salah satu dari anggota GPS, Izaki berperan untuk memberikan masukan atau saran pada Genji yang menyangkut hal yang cukup penting, seperti acara penyambutan Mikami Brothers ataupun bagaimana cara menangani sekolah Hosen. Saya cukup salut Izaki mau menantang Serizawa atas kemauannya sendiri untuk membuat Serizawa ikut atau bergabung dengan GPS. Dan ini adalah momen di mana dua karakter populer saling berduel. Meski mampu mendesak Serizawa, pada akhirnya Izaki tetap kalah karena perbedaan kekuatan. Izaki juga merupakan satu-satunya anggota GPS yang paling paham dengan watak dari Genji. Dialah yang pertama kali menyadari kalau Genji pergi ke Hosen seorang diri. Dan oh ya, hampir kelupaan lagi, Izaki dianggap sangat kuat oleh trio Ebisuka yang merupakan pemimpin dari kelas 1. Dan untuk yang belum tahu, Izaki merupakan kakak kelas mereka saat masih di bangku SMP. Yang terakhir adalah Mikami Brothers. Saya tidak memisah mereka berdua karena mereka selalu bersama. Makanya saya bahas jadi satu aja ya. Mikami Brothers awalnya adalah anggota dari fraksi Serizawa. Tapi setelah fraksi Serizawa kalah dari GPS, Mikami Brothers memutuskan untuk pindah dan ikut dengan GPS. Awalnya, keputusan ini ditentang oleh beberapa anggota fraksi Serizawa seperti Tokaji. Tapi mereka menegaskan bahwa tradisi suzuran yang sesungguhnya ya seperti ini. Mereka akan ikut dengan orang yang memenangkan pertarungan, dan karena itulah mereka ikut dengan GPS. Mereka berdua digambarkan sebagai orang yang kocak dan selalu bersama. Mungkin karena mereka kembar kali ya. Tidak banyak yang bisa saya bahas mengenai karakter ini, kecuali memang merekalah yang benar-benar menjunjung tinggi tradisi dari suzuran selain Juta. Oke, bagaimana pembahasan kali ini? Apakah cukup menarik? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.